Anda masih bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi Jak TV. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana persiapan debat pada malam hari ini yang memiliki tema penegakan hukum dan HAM dan juga pemberantasan korupsi dan juga terorisme. Saya berikan Mas Jerry sedikit terkait dengan bagaimana. Jadi merespon dari yang Mbak Ipin bilang soal visi misi, sudah jelas. Saya kutip aja di beberapa media yang mempublish itu bahwa KPU itu mempermasalahkan ya visi misi Pak Prabowo, mengapa itu revisinya belakangan, itu pertama. Lalu kedua ya, saya ingin melanjut ke topik lain yang tadi disinggung soal catatan HAM. Jadi juga Bang Nasrullah juga bilang seperti itu. Ya kita lihat track record ya seorang calon pemimpin, menurut kami, hemat kami itu tentu harus bersih, ya, bebas dari masa lalu atau beban sejarah, ya, atau bebas dari polemik-polemik yang bisa dipermasalahkan ketika nanti dia mau bercalon, ya kan. Pak Prabowo apapun itu, ya, sempat dipermasalahkan pada saat dia menjadi salah satu danjen Kopassus, ya, waktu itu Pangkostrat, bagaimana waktu itu ada peristiwa penculikan aktivis, ya, dan itu konkret dan itu ada datanya dan kita bisa dialog sama-sama. Sebentar dulu, ya, kayak saya belum selesai, artinya saya mesti selesaikan dulu, saya selesaikan dulu, bahwa ada hasilnya, ada sidang DKP, memang betul, Bang Ipin mungkin tidak mengetahui sidang DKP, ada sidang DKP, bahwa Pak Prabowo diberhentikan secara tidak hormat, ya kan. Artinya apa? Itu kan konkret. Itu kan sesuatu hal yang nyata bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dari ikatan kedinasannya. Kenapa? Melalui sidang DKP. Oke, baik. Silakan Pak Ipin. Ya kan? Silakan mungkin dijawab. Ya, saya kira pihak Pak Jokowi memang, saya memahami lah, memang mencari kesalahan Pak Prabowo itu susah. Itu bukan kesalahan, tapi memang kenyataan. Saya kira ya. Jadi makanya ketika publik melihat bagaimana flashback pemerintahan Pak Jokowi dulu sebagai calon, mungkin orang punya animo yang luar biasa. Tetapi saat ini sudah menjadi petahana, sebetulnya ada tadi ketika Mas Geri menyatakan bahwa oke, misalnya track record ke belakangnya, tetapi memang publik saat ini juga melihat track recordnya Pak Jokowi ketika memang menyampaikan janji politiknya. 2014 kita ingat kok bagaimana janji beliau menyampaikan tidak akan impor, saat ini impor. Oke, tema itu tidak terkait dengan itu, tetapi terkait dengan kasus hukum. Saya kira ini komitmen kita. Kalau kita flashback ke belakang, kita renungkan bagaimana persekusi, kriminalisasi, kasus-kasus yang sifatnya karet, yang kasus ITE yang menyerang misalnya pihak petahana, itu kemudian diproses secara hukum, tetapi para pendukung petahana, saya sebutkan saja Victor Laiskodat, bagaimana beliau menyampaikan tentang permusuhan kepada partai politik, salah menerjemahkan ajaran agama Islam, kemudian dibiarkan begitu saja. Guntur Romli misalnya, beliau menyampaikan tentang yang setiap tahun ada jamaah Monaslimin, kemudian jamaahnya ada 13 juta kesurupan. Kemudian kami sampaikan bahwa itu adalah satu penghinaan, penistaan, dugaan penistaan. Tetapi memang sampai saat ini saya melaporkan tidak diproses. Jadi kami ingin melihat bahwa kalau memang penegakan hukum ini adil bagi siapapun, baik bagi pengkritik, lawan politiknya Pak Jokowi, maupun para pendukungnya, seharusnya fair. Tetapi publik saat ini melihat bahwa memang ada penegakan hukum, tetapi ketika sudah menyerempet para pendukungnya Pak Jokowi, hukum itu tidak berlaku. Ketika menyerempet kepada orang yang punya duit, hukum itu tidak berlaku. Makanya kami ingin menyampaikan di era Pak Prabowo ke depan, hukum harus tegak bagi siapapun, dan hukum tidak boleh pandang bulu. Itulah pentingnya supremasi hukum. Kalau misalnya kita negara hukum, pasal 1 Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, kalau negara hukum ini ditegakkan, maka saya yakin tidak ada lagi masyarakat yang saat ini ketika melihat para penegakan hukum saat ini, melihat ketidakpercayaan terhadap mereka tentu akan semakin tinggi. Tetapi kalau misalnya kita lihat ada KPK sampai saat ini, kinerjanya baik, tetapi seperti dibongsai begitu saja. Padahal kalau KPK diberikan kapasitas anggaran yang baik, penyidik yang lebih baik, kemudian memang disebar ke beberapa daerah, sehingga apa? Tidak terpusat di Jakarta saja begitu. Berbicara masalah KPK di daerah, bukankah memang ide itu sudah ada di tahun 2015? Ada dalam undang-undang. Undang-undang KPK itu memberikan peluang itu, tetapi itu tidak digunakan. Kalau kita lihat bagaimana, karena butuh persetujuan DPR bukan Pak pada saat itu? Saya kira kalau itu diusulkan oleh pemerintah, DPR itu
secara umum akan menyetujuinya, tetapi memang hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini menjadi catatan ke depan. Makanya komitmen Pak Prabowo ketika diberikan amanah sebagai presiden, maka KPK akan diperkuat, penyidik akan lebih banyak, dan kemudian KPK akan memiliki cabang-cabang di beberapa daerah. Oke, baik. Saya ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kita beralih ke topik lain. KPU pada debat malam ini kabarnya sudah memberikan bocoran pertanyaan kepada para pasangan calon. Anda melihat itu justru positif atau negatif? Kalau saya menganggap bahwa ini lucu ya, dalam peradaban demokrasi, baru kejadian ini debat capres dikasih kisi-kisi. Di berbagai negara di Amerika negara demokrasi nggak ada kisi-kisi. Saya sebenarnya justru bagi kedua calon itu geli saya dengar kisi-kisi. Untuk pemilihan kontestan Ratu Kecantikan aja nggak ada kisi-kisi. Ini kemunduran fatal. Kecuali sudah sebelum walaupun alasannya agar tidak salah satu pasangan calon tidak dipermalukan dan lain sebagainya. Calon presiden kita lagi nilai secara hukum apa yang dipermalukan? Mana negara pernah mengatakan dipermalukan? 2014 kan kita sudah lakukan itu. Apakah ada yang dipermalukan? Justru diuji, publik akan menilai originalitasnya. Jangan dibuat publik kita seolah semakin mundur cara berpikirnya. Ini harus lebih maju. Saya yakin ini kedua calon ini sebenarnya kecewa saya karena dia mau menerima kisi-kisi pertanyaan gitu. Boleh dibuat rambu-rambu, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh bertanya terhadap hal-hal yang menyerang pribadi, atau tidak boleh bertanya atau yang terkait kesusilaan. Boleh itu rambu-rambu. Tetapi kisi-kisi tanya jawab itu lucu loh. Ada ujian, ada skrip. Saya uji skripsi mahasiswa aja nggak pernah saya kasih kisi-kisi kok. Nah, terus satu. Yang kedua, kalau bicara masalah penegakan hukum, saya selalu mengatakan saya tidak bisa mengomentari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo karena yang disampaikan oleh dia itu kan masih ke depan. Harapan kita ke depan itu, dan mungkin ya kita tinggal memprediksi saja kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini benar akan terlaksana nggak sih. Itu banyak ruang untuk kita melakukan prediksi. Tetapi saya ingin mengatakan perbandingan 2 periode saja ke rezim pemerintahan, saya ambil yang paling terdekat. Tadi saya sudah katakan kalau masalah hukum yang terbaik itu zaman Pak Habibie. Yang tadi saya katakan paling tidak hampir 200 undang-undang, produk undang-undang dihasilkan pada zaman itu. Nah, kemudian apakah penegakan hukum hanya tolak ukurnya dengan banyaknya undang-undang yang dilahirkan? Nah, saat itu kan terjadi perubahan. Zaman Pak Habibie itu sudah mulai korupsi ini menjadi isu sentral, ya, sehingga mulai dipikirkan muncullah tim Tas Tipikor, ingat nggak? Nah, setelah tim Tas Tipikor itu kemudian cikal bakal menjadi undang-undang KPK. Karena saat itu sudah berani dibahas semua, dilakukan reformasi zaman itulah. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa saya berkali-kali, mungkin Jak TV ini punya data rekam jejak saya yang terkait kritik saya dalam penegakan hukum pada rezim Pak Jokowi. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi saya katakan bahwa ada persoalan. Contoh, terjadi sandra terhadap parpol. Sandra terhadap parpol. Kita lanjutkan bersama para berikut ini ya. Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi, kita akan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut.